Halo sahabat shooters, kembali lagi dengan saya Narasena. Di video kali ini saya akan membuat tutorial tentang bagaimana sih cara menggunakan Panasonic Lumix GH5. Tapi tutorial ini lebih ke arah videografinya karena fitur unggulannya untuk video. Oke, bakal saya jelasin dari spesifikasi Lumix GH5 ini. Kamera ini memiliki ukuran sensor Micro Four Thirds atau MFT. Memiliki crop factor 2 kali lebih kecil jika dibandingkan dengan full frame dan 20.3 megapiksel. Di bagian sensornya ada 5 axis image stabilization dan mampu menjadi dual IS. Jadi jika dipasangkan dengan lensa yang memiliki stabilization juga, dia akan synchronize gitu. Jadi akan ada 7 aksis untuk menstabilkan gambar. Kamera ini juga mampu merekam 4K hingga 60p dengan bitrate 150 Mbps. Tapi beberapa bulan lagi kamera ini akan ada firmware upgrade, jadi sekitar 400 Mbps. Tentu memori yang digunakan pun harus memori yang baik untuk membaca kodek tersebut. Dan kamera ini pun mampu merekam 180 fps pada 1080p atau Full HD. Pada 25p, kamera ini mampu merekam 10 bit 422 dan maksimal ISO pada kamera ini adalah 12.800. Kamera ini juga memiliki 2 slot SD card. Ya tentunya bisa long recording yang lebih dari 30 menit. Monitornya pun touchscreen dan touch focus. Bisa di flip seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut aja ke initial setting dan bagaimana cara menggunakan GH5 ini dan kita bongkar fitur-fiturnya. Segitu aja spesifikasinya. Yuk lanjut aja ke kameranya. Oke, sekarang kita lanjut ke menu dan fitur pada GH5 ini. Yang pertama, kita masuk ke menunya tentunya. Nah, di sini ada exposure mode. Exposure mode ini adalah ya gimana cara kita menentukan exposure pada video. Kita mau memilih manual, shutter priority, auto gitu. Untuk mendapatkan exposure yang proper ya saya sarankan menggunakan manual. Selanjutnya di sini ada variable frame rate. Variable frame rate ini fungsinya adalah untuk slow motion. Kita bisa memilih set di sini. Nah, ini adalah untuk quick slow motion gitu, maksudnya kita merekam pada misalnya kita memilih 180 fps dan nanti record frame rate-nya adalah 24 fps atau 23.98 gitu. Secara langsung waktu preview dan file output dia akan menjadi slow motion, jadi ke recordnya nggak 180 fps ya, atau yang bisa disebut quick slow motion seperti itu. Tapi jika teman-teman tidak ingin menggunakan ini bisa dimatikan saja seperti itu. Selanjutnya ada anamorphic 4:3. Ya, ini fungsinya untuk merekam anamorphic. Jadi jika kita menggunakan lensa anamorphic yang mana dia akan mendesqueeze gambar, dengan mode ini teman-teman akan mendapatkan preview yang normal menjadi cinemascope aspect ratio misalnya atau 16:9 secara normal. Untuk teman-teman yang masih bingung dengan hal ini atau dengan anamorphic, saya sudah pernah membuat videonya. Bisa klik di pojok kanan atas di sini. Selanjutnya ada loop recording video. Ketika kita merekam video dan memorinya penuh, secara otomatis dia akan men-overwrite file terlama. Jadi misalnya memori kita penuh, dia akan men-overwrite file terlama pada memori seperti itu. Lalu di sini ada synchro scan. Nah, synchro scan ini adalah untuk meminimize flickering dan horizontal stripe jika kita merekam monitor atau layar. Nah, misalnya kita mau ngerekam monitor atau layar untuk meminimalisir pixel-pixel horizontal stripes gitu. Nah, meminimalisirnya dengan synchro scan ini gitu loh. Nah, lalu ada master pedestal level. Master pedestal level ini untuk merubah black level pada gambar, tapi fitur ini tidak bisa digunakan ketika kita menggunakan V-Log Gamma Curve atau menggunakan picture profile yang flat. Selanjutnya ada SS atau gain operation. Ini untuk merubah sistem pengaturan exposure. Di sini bisa menggunakan shutter angle seperti kamera sinema, lalu pengukuran ISO dengan dB seperti kamera camcorder atau
seperti DSLR atau DSLM pada umumnya, per second dan ISO gitu. Kalau untuk video saya lebih suka menggunakan shutter angle dan ISO, jadi kita nggak usah bingung-bingung nentuin shutter speed, jadi hanya menggunakan shutter angle seperti 180 derajat, 45 derajat, atau 70 derajat gitu misalnya. Selanjutnya ada waveform atau vector scope untuk memunculkan waveform dan vector scope pada monitornya gitu. Jadi kita pilih mau wave atau vector, waveform atau vector gitu. Nah, ini untuk menentukan exposure gitu. Jadi untuk membaca exposure lebih akurat lagi menggunakan waveform seperti ini gitu. Atau menggunakan vektor gitu loh. Lalu ada Vlog View Assist. Nah, untuk mengaktifkan menu ini tentunya kita harus mengaktifkan Picture Profile Vlog. Kita harus mengaktifkan fitur profile vlog agar kita bisa menggunakan Vlog View Assist. Vlog View Assist ini fungsinya untuk melihat live view menggunakan 3D LUT. Kita bisa custom juga. Misalnya kita masukkan LUT yang kita punya dari komputer ke sini, bisa kita custom dan nanti hasil akhir sesudah di grading seperti apa. Kalau misalnya bawaan, jadi untuk preview kita nggak usah lagi kebingungan dengan exposure pada log gamma curve ini. Jadi kalau misalnya kita on-in, kita udah melihat hasil nanti sesudah di grading seperti apa, intinya seperti itu. Tapi ini hanya untuk preview saja, hasil akhirnya tetap ada pada log profile gitu. Jadi kita kan kadang suka kebingungan untuk melihat white balance dan lain-lain. Nah, dengan Vlog View Assist ini kita melihat dengan warna yang normal atau color space yang normal walaupun kita merecord log gamma curve. Oke. Lalu di sini ada focus transition. Focus transition di sini untuk membuat rect focus tapi secara otomatis. Jadi kita tidak perlu memutar-mutar ring fokus pada lensa, dia akan melakukannya secara otomatis ya, tetapi harus menggunakan lensa yang support autofocus. Nah, kita bisa fokus full setting, position 1 misalnya kita mau set pada topi ini. Nah, kita set. Lalu position 2 misalnya kita mau set pada flash ini. Nah, kita start. Ketika kita memilih position 1, dia akan melakukan rect focus secara sendirinya. Tuh, dia akan berubah fokusnya secara sendirinya. Lalu di sini ada focus transition speed untuk mengukur kecepatan perpindahan fokusnya. Ada high, super high, low atau super low. Lalu di sini ada focus transition rate. Jadi begitu kita menekan tombol rekam, ada di posisi berapa fokusnya gitu. Langsung ada focus transition wait. Jadi dia akan menunggu setelah kita menekan posisinya gitu. Lalu selanjutnya ada 4K live cropping. Nah, fungsinya adalah untuk membuat kamera movement seperti tilting, panning, dan zooming, tapi dengan kamera yang still saja. Caranya seperti ini. Bisa pilih 20 detik atau 40 detik. Kita pilih 20 detik saja. Nah, kalau ini dia akan berhenti setelah 20 detik merekam. Nah, misalnya kita pilih untuk recording awal, misalnya kita mau ada di sini dengan zoom, dengan ukuran frame seperti ini misalnya ya. Atau misalnya mau lebih wide lagi atau kita mau seperti ini. Lalu N-nya kita mau ada di sini. Nah, kita tinggal pencet tombol record. Nah, dia melakukan seperti ini tapi tanpa merusak gambar gitu. Jadi dia tanpa merusak kualitas gambar 4K live cropping, tapi outputnya adalah Full HD. Nah, kita tinggal record. Dia akan berubah secara sendirinya, dia akan ngepan, ngezoom secara sendiri. Kita hanya still saja. Ini keren banget buat temen-temen yang nggak punya alat untuk kamera movement gitu. Jadi ini simple banget tuh kan, keren banget kan, ya kan. Nah, seperti itu. Lalu kita masuk ke rec format. Nah, di rec format ini
Untuk menentukan kodek pada file rekaman, saya menyarankan 4 MP4 LPCM atau MOV untuk menghasilkan kualitas yang baik serta bitrate yang tinggi. Di sini saya biasa MOV. Jadi buat teman-teman yang sering melakukan post production yang suka ngedit footage-nya, misalnya bikin VFX atau color grading, ya menggunakan kodek ini agar kualitasnya lebih baik. Rec quality adalah untuk menentukan kualitas gambar yang kita rekam. Nah, di sini kan ada 4K 8 bit, 150 Mbps 50p, 4K 10 bit, 150 Mbps 25p. Nah, perbedaannya adalah ya semakin besar bitrate-nya semakin baik kualitas videonya, dan semakin banyak bitnya pun semakin baik warna yang dimiliki oleh video itu. Jadi misalnya 8 bit hanya memiliki million warna, tapi jika 10 bit dia punya billion of colors seperti itu. Dan di sini udah 422. Nah, kalau ini 420, perbedaannya seperti ini kira-kira. Nah, kira-kira perbedaannya seperti itu. Saya menyarankan yang menggunakan 4K 10 bit 422 untuk menghasilkan gambar terbaik dari kamera ini. Lalu selanjutnya ada timecode. Untuk memunculkan timecode pada display, biasanya fungsi ini digunakan untuk mensinkronisasi banyak kamera atau multicam seperti itu. Lalu ada AFS atau AFF. Adalah untuk memilih AF fleksibel atau single gitu. Jadi kalau AFF itu fleksibel atau AFF itu single gitu. Lalu ada continuous AF yang mengikuti subjek misalnya, jadi autofocusnya continuous. Selanjutnya ada AF custom. Ini pun untuk video mode saja. Nah, ini untuk mengatur kecepatan autofocus dan tingkat kesensitivitasannya. Misalnya speednya mau kita bikin cepat atau sensitivitasnya mau kita bikin responsif banget gitu. Di sini bisa di set. Lalu selanjutnya ada photo style. Nah, photo style di sini untuk mengatur color space. Saya sarankan menggunakan Cine Like D atau Vlog L untuk mendapatkan rentang dinamis terbaik atau memaksimalkan kemampuan sensor. Akan tetapi jika menggunakan dua tipe color space ini, kita harus memproses warnanya lagi pada saat editing atau pasca produksi. Selanjutnya ada filter setting. Nah, jika teman-teman males ngewarna-warnain dan pengen mendapatkan hasil yang bagus atau yang baik, ya teman-teman bisa menggunakan filter atau preset yang sudah ada pada kamera ini. Di sini ada cross process, toy effect, toy pop, itu udah banyak banget, fantasi, ekspresif. Jadi teman-teman tinggal memilihnya dan record. Selanjutnya ada luminance level, tentunya untuk merubah ukuran luminance, tapi fitur ini tidak aktif ketika kita menggunakan Vlog Gamma Curve. Nah, jadi untuk mengukur levelnya ada di mana gitu poinnya. Lalu ada metering mode. Nah, metering mode ini cara bagaimana si kamera atau si sensor membaca exposure gitu. Di sini ada brightness area, multiple, center white, dan spot gitu. Lalu di sini ada highlight shadow. Highlight shadow ini fungsinya untuk mengcustom highlight dan shadownya. Kita bisa milih gimana sih highlightnya, shadownya misalnya. Kita bisa custom, cuma mode ini pun nggak bisa aktif kalau menggunakan Vlog L. Selanjutnya ada eye dynamic. Eye dynamic ini juga tidak tersedia jika menggunakan Vlog. Eye dynamic ini fungsinya untuk mengatur rentang dinamis pada sensor. Jadi misalnya mau milihnya low, standar, high, atau auto seperti itu. Selanjutnya ada eye resolution. Nah, eye resolution ini untuk tingkat sharpness pada gambar, juga ada low, standar, dan high. Lalu di sini ada ISO sensitivity. Nah, ini ISO sensitivity saat kita menggunakan auto. Jadi lowernya mau segimana dan ISO tertingginya mau ada di mana gitu biar nggak noise. Misalnya kita 1600. Jadi ketika kita menggunakan auto ISO dia tidak akan noise misalnya. Selanjutnya ada diffraction compensation, yaitu kamera akan memperbaiki area-area yang terkena blur yang disebabkan oleh difraksi saat aperture tertutup. Misalnya kita udah pakai aperture f7 atau f8 tapi masih ada area-area yang terkena sedikit blur. Nah, nanti secara otomatis kamera akan
memperbaikinya. Lalu di sini ada stabilizer. Nah, stabilizer ini fungsinya untuk mengaktifkan 5-axis image stabilization pada sensor seperti itu. Lalu ada flicker decrease. Ini untuk mereduce flicker tapi bukan untuk video mode. Jadi mode ini bisa diaktifkan ketika kita berada pada photo mode. Jadi ya tidak bisa dipakai untuk video. Lalu selanjutnya ada X teleconverter untuk memperbesar gambar yang direkam tanpa memperburuk hasil gambar. Jadi jika di 4K kita akan memperbesar 1/4 kali lebih tele gitu hasilnya. Dan jika di Full HD dia akan memperbesar 2,7 kali. Jadi kalau misalnya kita nggak punya lensa tele, kita bisa memperbesarnya menggunakan ini. Nih. Nah, jadi dia lebih tele dibandingkan jika X teleconverternya off. Tapi dia tidak merusak gambar atau mengurangi kualitas gambar. Nah, keren kan? Lalu selanjutnya ada digital zoom. Kalau ini dia memperburuk kualitas gambar, tapi dia bisa ngezoom hingga 4 kali lebih jauh. Jadi dia memang memperburuk kualitas gambar, tapi 4 kali lebih jauh seperti itu. Lalu selanjutnya ada timestamp rec. Nah, timestamp rec ini saat kamu merecord video akan ada tanggal, bulan, dan tahun pada sisi bawah video. Jadi kayak ada stempelnya gitu. Lalu selanjutnya lagi ada mic level display. Nah, untuk memonitor suara yang masuk, saya sarankan on jika kalian merekam dan melihat suara yang masuk gitu loh. Untuk melihat suara yang masuk. Lalu selanjutnya ada mic level adjustment, yaitu untuk mengatur volume mic yang suara mic internal ataupun eksternal. Untuk mengatur volumenya ada di sini. Selanjutnya ada mic level limiter agar suara yang masuk tidak peak pada batas teratas. Jadi kalau misalnya kita kegedean pun karena ada limiter dia nggak akan nge-peak gitu suaranya. Lagi ada white noise canceller. Nah, di white noise canceller ini misalnya kita menggunakan external mic, misalnya shotgun atau apapun yang berada di atas sini atau misalnya seperti ini nih. Nah, fungsinya dia untuk mereduce noise dari angin ketika menggunakan external mic. Jadi bukan untuk internal mic tapi untuk eksternal. Selanjutnya ada sound output. Nah, sound output ini kita bisa pilih real time atau rec sound. Real time artinya suara akan terdengar bersamaan dengan visual, tetapi jika rec sound audio akan lebih lambat daripada actual sound. Lalu selanjutnya ada HDMI rec output untuk mengatur output pada external monitor atau recorder. Misalnya kita menggunakan Small HD, Aputure VS2 atau MOS atau Blackmagic Assist banyak. Jadi untuk pengaturan HDMI outputnya ada di sini. Misalnya down convert, misalnya 4K bit mode, misalnya kita mau pakai 422 atau 420 seperti itu. Lalu di sini ada color bars. Nah, color bars ini untuk test tune atau visual dan bisa di-record as motion picture juga. Jadi ini untuk ngetest tune atau misalnya visual juga. Ini. Nah, ini bisa di-record juga. Nah, misalnya kita record, ya dia akan ter-record si color bars ini. Oke, kita lanjut ke menu berikutnya yang cukup membantu untuk fitur video pada GH5 ini. Nah, di mode monitor setting display ini kita bisa menemukan focus picking. Focus picking ini dimana kita sangat sering menggunakan manual fokus pada saat merekam video. Nah, si focus picking ini pun memberikan informasi area fokus mana yang kita tangkap dan sangat membantu sekali, apalagi ketika kita menggunakan bukaan besar. Biasanya fokusnya pun sangat tipis sekali dan kita tidak tahu area spesifik yang fokusnya yang mana gitu. Dengan focus picking ini kita jelas sekali akan tahu areanya seperti itu misalnya. Nah, misalnya kita fokuskan pada flash ini. Flash ini akan berwarna kemerahan seperti ini jika kita, nah ini artinya kita sudah fokus pada area sebelah sini. Jadi lebih membantu untuk mendapatkan fokus seperti itu. Lalu ada histogram. Histogram ini membantu kita untuk mengukur exposure. Kita akan tahu apakah gambar kita terlalu gelap atau terlalu terang,
Untuk cara membaca histogram dengan detail, videonya ada di kanan atas. Nih, histogram itu ini. Nah, jadi apakah highlight atau shadownya sudah cukup atau misalnya masih kegelapan, nih seperti ini, atau misalnya terlalu terang misalnya gitu. Jadi ini cukup sangat membantu untuk memberikan informasi pada exposure. Lalu selanjutnya ada zebra pattern. Nah, pada zebra pattern ini untuk memberikan informasi area highlight gitu. Jadi kita akan tahu area highlight mana yang tidak mendapatkan detail gitu. Maksudnya ketika zebranya sudah muncul berarti areanya terlalu terang untuk ditangkap oleh sensor kamera ini, seperti itu. Oke, cukup segitu. Oke teman-teman, segitu aja tutorial GH5 dari saya dan Pondok Lensa. Buat teman-teman yang pengen nyobain GH5 atau pengen tahu harganya, bisa cek website di sini atau datang ke Pondok Lensa Bandung dan Bali. Jangan lupa doain juga biar Pondok Lensa buka cabang di kota-kota lainnya di Indonesia. Ya udah, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.